Masalah Indra dikasih minum, Pak. Indah, kamu kenapa Indah? Saya mimpi, Mas. Saya mimpi Indah dipukuli oleh Erwin. Udahlah Indah, kamu kan hanya mimpi aja ya. Kamu tidur lagi ya. Enggak, Mas. Enggak. Pokoknya saya minta kamu ambil Indra di sana, Mas. Saya nggak mau Indra sama Erwin. Saya nggak peduli. Kamu mau berantem sama Erwin, saya nggak peduli. Pokoknya saya minta Indra kembali ke sini, Mas. Indah, saya udah bosan selalu berantem sama Erwin hanya karena untuk memperebutkan Indra. Lagi juga kamu kan ini hanya mimpi. Kalau Mas nggak mau mengambil Indra, saya akan minta cerai dari kamu. Terserah kalau itu mau kamu. Halo? Kamu kemana aja sih? Lama amat ngangkat teleponnya. Biasa, santai-santai nonton TV. Kamu nggak pulang. Tante kamu yang bawel itu pun dari tadi siang sampai sekarang belum pulang-pulang. Tante Rita sudah kembali dari luar kota. Kok dia nggak nyari saya? Mau nyari kamu di mana? Jakarta ini begini luas. Lagi pula kamu ini bukan ABG yang semalaman tidak pulang. Orang tuanya kalang kabut nyariin. Seharusnya kamu itu telepon ke rumah. Gimana saya bisa telepon? Kamu tahu, saya diculik, disekap, dan disiksa sama Jimmy. Halo? Hah? Ya? Kamu kok diem sih? Sorry. Saya barusan ngebayangin kamu dalam penderitaan disekap Jamie. Kamu pasti lagi gembira ya ngebayangin penderitaan saya. Enggak. Sekarang kamu kok bisa nelpon saya? Kamu tahu, saya jual jam tangan dan kalung saya. Sekarang kamu gak usah banyak tanya. Cepat ambil uang yang ada di lemari. Juga bawa beberapa baju saya. Kuncinya ada di atas lemari. Lalu cepat kamu bawa ke sini. Kamu ini sekarang ada di mana? Saya ada di ujung jalan Swadaya. Di sini cuma ada satu telepon umum. Hati-hati ya, kamu jangan sampai ada yang ngikutin. Awas, kamu jangan bilang siapa-siapa. Baik, saya segera ke sana. Yuk. Ini semua pasti gara-gara Suryo sampai saya bisa menderita seperti ini. Halo? Suryo? Bukan. Siapa nih? Halo? 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 Seperti Anita. Lama amat sih kamu. Kamu tuh jangan marah dulu. Saya kan harus cari alamat ini. Udah sini. Mana uangnya? Anita, kamu mau kemana? Kamu gak usah banyak tanya. Nanti saya hubungin kamu. Udah, kamu naik taksi yang lain aja. Ku tersanjung. Jo, boleh nggak, Niken, boleh nggak aku bicara sama Abel berdua? Boleh. Rahasia-rahasiaan ya. Yuk. Aku tahu, Bel, kamu dilarang sama mama kamu untuk bicara sama aku. Tapi kok kalau kamu sama teman-teman lain seneng banget. Terus kalau sama aku kenapa sih sedih? Emangnya kalau papaku meninggal aku nggak boleh sedih. Ya emang sih,
Kemarin malam aku baru dikasih tahu sama papaku kalau kamu juga baru dikasih tahu sama mama kamu kalau papa kamu udah meninggal. Tapi kenapa kamu mesti begini sama aku? Dede, kamu jangan banyak ngomong. Famous, kita main bola yuk. Apa? Main bola yuk. Ah, kali ini gimana sih orang aku lagi ngobrol serius juga? Apa sih? Apa? Ayo sini. Ya jadi itulah Pak, kisah perjalanan hidup saya. Memang sih di awal itu sangat berat sekali buat saya. Tapi sekarang saya udah bisa kok menerima dengan ikhlas. Maaf ya Pak ya, saya nggak tahu kenapa setiap kali saya menceritakan pengalaman hidup saya harus cengeng kayak gini. Maaf Pak. Padahal tadi kan saya udah bilang kalau saya udah bisa nerima dengan ikhlas. Siapa yang bilang kamu cengeng? Air mata kamu yang berlinang itu dapat meringankan hati kamu yang terluka, Mita. Makasih Pak. Perjalanan hidup kita memang berbeda. Tapi kita berakhir di tempat yang sama. Kita sama-sama sudah lama menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak kita. Tommy dan Abel mempunyai perasaan yang sama. Abel pasti menginginkan mempunyai ayah yang sangat mencintainya. Begitu juga Tommy. Tommy sangat mendambakan mempunyai ibu yang sangat mencintainya. Bagaimana kalau kita menyatukan harapan mereka untuk menghilangkan rasa haus akan kasih sayang? Pak, udah jam segini kayaknya kita udah harus balik ke kantor, Pak. Lain kali aja ya kita bicarain lagi. Mita, saya nggak mendesak. Saya hanya menyampaikan untuk kamu pertimbangkan. Ya. Pujaanku, gadisku. Kan udah gak senang sama Famous, makanya pertama nama kita aja ya. Ya kan? Aduh, kurang ajar. Udah, gitu aja ya. Ada lagi digodain sama si gendut. Ah, gimana? Wah, kurang ajar tuh. Iya. Apa-apaan sih lo? Lu nggak kapok-kapok juga? Hah? Lo jangan sok pahlawan. Siapa ini? Udah seneng sama lu tau nggak? Kurang ajar lo. Aduh, sakit. Kita kan lagi berantem. Ada apa lagi nih, Tommy? Mas? Kalian berantem lagi? Enggak ya, Famous ya. Siapa bilang? Orang kita main-main aja, Famous ya. Yuk. Iya, Bu. Kita cuma main-main aja. Bu, dulu Famous. Yuk. Iya, main-main. Sudah. Kalian masuk ke kelas sekarang. Ayo. Mau ke ruang belajar sekarang. Iya. Ayo. Cepat.
Ku tersanjung. Iya, Ma. Gimana keadaan cucu Mama? Mama udah bisa ketemu belum? Mama udah kangen banget, pengen gendong. Gimana, Gung? Udah, Ma. Mama istirahat di rumah aja. Keadaan Mama belum sehat. Pokoknya Mama doain aja ya, supaya bayinya cepat sembuh. Ya? Iya, Mama pasti doain. Ya udah, Mama istirahat aja ya. Iya ya, Gung. Bu, Agung itu nggak bodoh. Dia pasti tahu kalau ada kehilangan bayi di rumah sakit ini, semua orang pasti jadi rame. Kamu nggak usah khawatir. Semua ibu udah atur. Yang penting bayi kamu masih ada di rumah sakit. Ibu sudah kompakin semua suster di ruangan bayi ini. Kalau ada yang menanyakan soal bayi kamu, bilang nggak ada. Kamu tahu nggak? Mereka percaya sama omongan ibu. Ibu bilangin bahwa bayi kamu mau diculik sama mantan pacar kamu. Ya udah, 1000 aja deh. Yang penting saya mau bersama bayi saya. Loh, kamu kok gitu, Nan? Kita kan udah sepakat dari awal bahwa kita mau memeras Agung. Dulu memang begitu, Bu. Tapi setelah saya dengar tangisan bayi saya sadar kalau saya seorang ibu. Dan saya nggak tega anak saya dijadikan bahan untuk memeras. Nan, kamu sadar? Jangan sampai kamu mencintai Agung. Saya sadar kok, Bu. Saya hanya tidak ingin mengikuti permainan ini lagi. Dibayar berapa kamu sama Agung? Saya nggak dibayar apa-apa. Saya hanya ingin bersama anak saya. Gimana, Bu? Ada berita tentang Abbas? Saya nggak tahu. Saya sudah tanya sama teman-temannya Abbas. Mereka juga nggak tahu. Bu, tolong berikan alamatnya Abbas. Saya nggak tahu. Saya tahu. Halo? Bas, ia mengkhianati kita. Dia berubah pikiran. Yang bener, Bu. Bener, masa saya bohong? Udah cepat kamu pergi. Agung menuju ke rumah kamu. Malah Iem yang ngasih tahu alamatmu. Ya udah, tak mandi dulu. Udah nggak usah pakai mandi. Cepat pergi. Iya. Oke, Bu. Ya, makasih ya, Bu ya. Jim, Anita sudah beberapa hari ini nggak ada di rumah. Tante udah cari kemana aja, tapi Tante nggak berhasil nemuin Anita. Kamu tahu Anita berada di mana, Jim? Saya tahu, Tante. Anita bersama saya. Syukur, Jim. Tante jadi tenang, tadinya Tante khawatir sekali. Anita bahkan akan mengajak saya ke tempat di mana Indah pernah disekap sama Suryo. Dan kalau Tante bisa memberitahu di mana Indah sekarang, harta yang ada pada Indah, kalau dikembalikan, kita bagi 2. Bagaimana, Tante? Tante tidak bisa mengambil keputusan sendiri, Jim. Tante harus bicara dulu dengan Anita. Kamu antar Tante ke tempatnya Anita ya? Boleh, Tante? Boleh. Tante ambil tas dulu di dalam. Silakan. Tahan sayang ya, tahan ya. Aduh, mana susternya, aduh. Gimana anak gue? Balik nggak? Kalau nggak, gue ajar lagi nih. Silakan ajar. Gue tetap nggak akan kasih tahu di mana bayi itu gue sembunyiin. Kecuali lu tebus dengan harga yang paling tinggi. Lu mau meres gue? Gue laporin polisi nih. Silakan laporkan. Lu nggak punya bukti bahwa bayi itu punya lo. Kecuali lu kawinin si Iem. Dan lu akan gue tuntut balik karena mencemarkan nama gue. Cuman gue satu-satunya robel aku.
Kenapa? Tante pernah kesini? Tante hanya heran, Jim. Jadi selama ini si Suryo itu menyekap Indah di sini. Karena Tante pernah lewat daerah sini untuk mencari rumah yang tenang. Ayo Tante. Iya Jim. Di mana, Jim? Indah ada di dalam. Indahnya mana, Jim? Jim! Tolong, Jim! Tolong lepaskan saya, Jim! Tolong, Jim! Saya terpaksa mengikat kamu sampai saya bisa menemukan Indah. Oke. Saya akan lepaskan kamu. Tapi beritahu dulu di mana Indah berada. Sumpah, Jim! Sumpah saya tidak tahu di mana Indah berada. Saya tahu Indah pernah disekap di dalam rumah ini. Bohong kamu. Kalau kamu tidak mau beritahu di mana Indah, kamu akan mati di sini. Ku tersanjung. Bagaimana, Bu? Sebentar lagi cucu Anda akan lahir. Dan kelahiran cucu Anda akan membawa malapetaka untuk Anda sendiri. Saya akan hancurkan bayi itu sebelum dia lahir. Halo? Ma, berarti mau melahirkan, Ma? Loh, kan belum bulannya. Kenapa bisa begitu? Sepertinya bayi dalam kandungan udah nggak bisa dipertahankan lagi, Ma. Terpaksa lahir prematur bayinya, Ma. Halo? Iya. Mama cuma kaget aja. Mama segera ke sana ya. Ya udah, Ma. Saya tunggu, Ma. Ya, Ma. Alhamdulillah, Ma. Udah lahir bayinya laki-laki, Ma. Alhamdulillah. Sekarang di mana dia? Mama mau lihat. Ma, sekarang keadaan Preti masih lemah. Sedangkan bayinya lahir prematur, jadi mesti diulang inkubator, Ma. Kamu sudah telepon papanya Preti? Astagfirullahaladzim. Saya lupa, Ma. Saya telepon sekarang ya, Ma. Halo? Halo, Om. Ini Nanda, Om. Nanda. Ada apa, Nanda? Saya mau beritahukan kalau Preti melahirkan bayi laki-laki, Om. Preti sudah melahirkan? Alhamdulillah. Di rumah sakit mana? Sekarang di rumah sakit Hermina dan Mogot. Gimana kondisinya? Kondisinya baik-baik aja. Oh, ya alhamdulillah kalau kondisinya baik-baik saja. Om segera ke sana ya. Makasih ya, Nanda. Jadi Nanda, Ma, sekarang Mama sudah jadi oma. Priti sudah melahirkan. Priti sudah melahirkan? Ayo kita ke sana. Pak. Mama kan mau ketemu sama Ibu Elsa, jadi Mama nggak bisa pergi. Papa duluan aja deh ya. Ya udah, Papa duluan ya, Ma. Nanti mau nyusul. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Hati-hati ya.
bayi kamu juga sehat. Ya walaupun dia prematur. Tapi Mama doakan terus supaya dia cepat besar ya. Nanda, sekarang anterin Mama sebentar ya. Mau kemana, Ma? Mama mau beli perlengkapan bayi. Kita kan belum punya. Gak usah, Ma. Nanti aja. Nanti kalau bayinya sudah pulang, kita pasti repot. Nggak ada waktu lagi buat belanja. Ya, sebentar aja kok. Ya udah, Ma. Ya, nggak apa-apa ya. Ayo, Nanda. Hati-hati ya. Ros, gimana? Aman? Aman, Bos. Beres, Bos. Kamu udah kasih dia makan? Dia nggak mau makan itu, Bos. Kayaknya susah banget orangnya itu. Aduh, paksa dia makan. Kalau dia mati, kita justru kesulitan. Oke. Beres, Bos. Baik, Bos. Kamu harus hati-hati sama dia. Dia tuh licik. Jangan sampai dia lolos. Oke, Bos. Oke. Gimana? Dia mau makan nggak itu? Boro-boro mau makan, susah banget tuh cewek. Perempuan brengsek. Kenapa nggak mau makan? Hah? Kamu mau mati ya? Ayo makan, Bang. Ayo makan. Kunyah, ayo. Priti, Bapak sudah lihat bayi kamu. Lucu banget, gemuk lagi. Mama. Selamat ya sayang ya. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Bayinya mana? Mama mau lihat. Mama sih udah telat. Jam besuk sudah habis. Nanti sore aja ya sayang ya. Aduh, ya udah deh kalau gitu. Nanda mana sih Nanda? Nanda lagi beli perlengkapan bayi sama Mama. Priti, kasih tahu sama mertua kamu, juga sama suami kamu. Soal biaya, gak usah difikirkan. Semua papa yang tanggung. Saya tidak akan membiarkan bayi itu hidup terlalu lama. Dan saya akan menghabiskan bayi itu sebelum dia menghancurkan kehidupan saya. Bu, saya minta permainan ini dihentikan sekarang juga. Lebih baik kita jujur aja sama Mas Agung. Dan Ibu jangan khawatir. Saya juga tidak akan memberikan bayi ini pada Agung. Gila kamu, Nan. Kita sudah merencanakan begitu lama. Kamu mau patahkan begitu aja? Tapi Bu, saya takut anak saya terkena dampak negatif dari semua ini. Bayi ini masih kecil, Nan. Ibu yakin nggak akan ada dampak apapun terhadap bayi kamu. Lagi pula permainan ini sudah tidak lama lagi akan selesai. Sebentar lagi kita akan mendapatkan uang yang banyak dari Pak Agung. Uang itu akan berguna untuk masa depan kamu dan dengan anak kamu, ya kan? Iya Bu, saya ngerti. Tapi kan... Sudahlah. Kamu ikutin aja omongan Ibu, ya. Mumpung Pak Agung belum datang, Ibu kembalikan bayi ini ke ruangan bayi dulu, ya. Tadi saya ketemu Abbas. Dan saya sempat berantem. Pak Agung. Bu Ida, Gimana Pak Agung? tadi saya ketemu Abbas. Tapi dia malah mengancam saya. Dia bilang kalau saya menginginkan bayi itu, saya harus menikah dengan Iem. Aduh, gimana ya? Bu Ida, saya permisi dulu. Saya mau bicara dengan istri saya. Iem. Iya, Mas. Ku tersanjung. Saya benar-benar ikut prihatin atas perbuatan yang telah dilakukan oleh sikap Abbas. Saya juga benar-benar merasakan seandainya
masalah ini menimpa diri saya punya usul, Pak Agung. Ini jalan satu-satunya yang terbaik dalam masalah ini. Bagaimana kalau Pak Agung menikah dengan Iem? Saya nikahkan Agung bin Sartono dengan Iem binti Abun dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Iem binti Abun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Papi! Papi! Jahat ya Allah! Papi! Papi! Papi, buka pintunya! Papi! Pergi kamu dari sini, pergi! Saya benci sama kamu! Papi! Buka pintunya! Papi! Papi! Papi, buka pintunya! Papi! 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 Ada apa, Sus? Ibu Papi bunuh diri. Bunuh diri? Pap? Papi! Papi! Pak Agung, Iya, Bu Ida. bagaimana Pak Agung? Nanti saya pikir-pikir dulu, Bu Ida. Permisi dulu. Ya udah, kita tunggu Mas Agung dulu ya. Ya udah. Mas, kondisi Mama menurun. Dia nggak mau makan. Dan dia katanya mau muasain cucunya biar cepat sembuh. Saya tadi ketemu Abbas. Saya mau ambil bayi kita. Tapi dia malah memanfaatkan saya yang nggak ada hubungan apa-apa dengan Iem. Dan dia minta bayaran tinggi. Lakukan yang dia inginkan, Mas. Saya akan mendukung setiap keputusan kamu untuk menyelesaikan masalah ini, Mas. Kamu tahu, ini semua untuk kesehatan Mama. Ngapain kamu kemari? Pak Agung udah transfer dolang belum? Apa sih dolang? Itu UUD, ujung-ujungnya duit. Belum. Kalau udah ditransfer, saya masih kasih tahu kamu, Bas. Sana cepat. Nanti kalau tahuan Pak Agung, rencana kita semua akan gagal, Bas. Aduh Bu, hari ini saya nggak punya duit, saya butuh. Urgent nih. Ih, kamu. Ini, makasih ya. Cuma 20.000, kurang. Lagi dah, sana dulu. Ibu juga nggak punya duit. Yaudah, ya. Sana. Minumnya, Pak? Ya. Pak, Mama mau bicara. Bicara apa, Ma? Serius banget. Gini, Pak.
Mama pergi ke peramal. Peramal bilang cucu kita itu tidak boleh hadir dalam kehidupan kita, Pak. Dia bisa bawa musibah malapetaka, Pak. Jadi dia harus kita bunuh. Mama ini ngomong apa sih, Ma? Iya, Pak. Paranormal tuh nggak bohong. Kurang ajar, Mama. Ingat, Ma, itu cucu kita. Iya, tapi dia harus dibunuh, Pak. Keluar kamu dari rumah ini. Saya tidak mau punya istri seperti iblis. Kok Papa pernah nampar Mama sih? Keluar! Ayo! Keluar dari sini! Keluar! Mama mimpi, Pak. Udah, jangan dipikirin, Ma. Papa ngusir Mama. Mama takut. Udah, jangan dipikirin, Ma. Lagi berapa Papa kan nggak mungkin ngusir Mama. Papa kan sayang sama Mama. Sudah, udah, Ma. Nggak usah dipikirin ya. Ayo, kita bawa lagi sayang. Ya, sudah, nggak usah dipikirin, Ma. Ku tersanjung. Saya peringatkan sama kamu, jangan ganggu suami orang. Apa-apaan lo? Datang-datang ke rumah gue main marah-marah. Alah, jangan sok suci deh. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu datang ke kantor saya, menemui Denny dan merayu dia untuk kawin sama kamu. Dengan iming-iming perusahaan orang tua kamu kan? Ingat ya, kalau sekali lagi saya sampai tahu kamu mengganggu suami saya, kamu akan rasakan akibatnya. Gue nggak takut. Lo pikir gue nggak tahu kalau lo nggak ada apa-apanya sama Denny? Denny tuh bukan suami lo kan? Asal lo tau aja ya, sebelum lo kenal sama Denny, gue udah duluan jadi pacarnya. Dasar perempuan murahan, kamu memang cocok jadi wanita jalanan. Kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Indah, kamu mau kemana? Saya mau menjemput Indra. Kenapa sih kamu masih nekat aja mau ke sana? Sampai kapan saya harus bersabar? Anak saya butuh pertolongan. Apa kamu yakin Erwin dengan begitu saja memberikan Indra kepada kamu? Setidaknya saya berusaha. Saya tidak bisa diam begitu aja. Dan saya tahu kenapa kamu tidak mau berusaha keras untuk mengambil Indra, karena dia bukan dari daging kamu. Jadi kamu pikir selama ini saya tidak berbuat apa-apa? Apa kamu lupa saya pernah berantem sama Erwin karena Indra? Indah, memang yang kita lakukan belum ada hasilnya, tapi kamu sabar dong. Sabar? Sampai kapan saya harus sabar? Sampai anak saya bunuh diri karena putus asa. Indah, kamu ini bicara apa sih? Saya sedang bicarakan darah daging saya yang sekarang sedang meminta pertolongan. Halo? Ya, saya segera ke sana. Saya harus segera ke rumah sakit. Ada pasien yang gawat. Silakan. Kalau keselamatan orang lain lebih penting daripada keselamatan anak saya.